Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pesona? Jumpa lagi saya Ruby dalam acara Pesona, podcast edukasi dan sharing informasi peradilan agama. Yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial, yaitu beliau adalah hakim senior di Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu Bapak Jasmani Sarjana Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ruby? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan ini untuk kita sharing informasi. Nah, sahabat Pesona, untuk kali ini kita akan sedikit membahas terkait tentang wakaf. Nah, Bapak, kita kan sering mendengar istilah itu wakaf. Katakanlah Bapak ini mewakafkan tanahnya atau apa begitu. Cuman kadang kita terlena tentang ta'rif atau konsep dasar wakaf itu sendiri seperti apa sebenarnya? Ya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus karena tema podcast kita hari ini adalah wakaf. Maka entry point yang pertama harus membahas tentang apa itu pengertian wakaf. Wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab, tapi sudah terserap dalam bahasa Indonesia baku. Dalam bahasa Arab secara harfiah, wakaf yang jamaknya adalah auqaf, itu berarti kurungan atau penahanan. Nah, kemudian ini didefinisikan lebih lanjut yang dikaitkan dengan wakaf yang kita bahas ini, dia adalah pemberian harta, benda baik bergerak maupun tidak bergerak kepada seorang nazir yang aset pokoknya harus dipertahankan, tidak boleh habis, kemudian produksinya bisa ditasarrufkan untuk sebanyak-banyaknya umat gitu. Dan dalam KBBI kalau kita lihat, wakaf berarti harta benda bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam kurung Islam gitu ya, dalam KBBI itu yang diberikan dengan niat yang ikhlas. Nah, kalau takrif wakaf menurut hukum Islam, saya telah mencatat ini jangan sampai salah ya. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir atau penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, karena wakaf di Indonesia ini sudah menjadi kesadaran hukum bagi masyarakat Muslim khususnya, sehingga lahirlah Undang-Undang Wakaf atau Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ya, dan di beberapa pasalnya itu mewajibkan bahwa untuk pelaksanaannya harus diatur dengan peraturan pelaksanaannya, dan terbitlah kemudian berikutnya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tersebut tentang wakaf. Dalam hukum positif di Indonesia, ya, di dalam undang-undang wakaf tersebut, yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, pasal 1 ayat 1 atau angka 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Itulah kira-kira pengertian wakaf.
Dan berangkat dari sini kita akan masuk lebih dalam tentang pembahasan wakaf itu sendiri. Oke, silakan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian wakaf itu, tentu tidak afdol ketika kita tidak mengetahui bagaimana sejarah perkembangannya pada zaman Rasulullah hingga menjadi pedoman untuk tradisi wakaf di Indonesia itu. Oke. Pedoman pelaksanaan wakaf dalam arti dasar hukum wakaf tentu saja adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Itu pasti. Dalam Al-Quran sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit, ya, secara jelas tentang wakaf itu. Misalnya berwakaflah, tidak ada. Tetapi ada ayat, misalnya surah Ali Imran ayat 92 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kemudian dalam hadis disebutkan juga, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah wa ilmin yuntaqu bihi walidin salih yad'ulah. Dan sedekah jariyah, kemudian mimma tunfikun, harta yang diinfakkan itulah yang oleh ulama diartikan sebagai wakaf. Kemudian dalam perkembangannya, wakaf pertama yang terjadi pada masa Rasulullah adalah ketika pada tahun 7 Hijriah, di mana terjadi pembebasan tanah yang besar-besaran di kota Khaybar, tanah Khaybar namanya, ya, di mana Umar bin Khattab mendapatkan tanah yang begitu luas. Lalu beliau menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapat tanah sekian banyak, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasulullah mengatakan, tahanlah dan sedekahkanlah. Jadi kata tahanlah yang arti dasar daripada wakaf ini adalah tahan, dan sedekahkanlah. Artinya apa? Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut kepada orang-orang, dan dengan persyaratan bahwa tanah itu tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dimiliki oleh si nadir itu sendiri, pengelola wakaf, dan sebagainya. Harus utuh selama-lamanya. Dan hasil produktivitas dari tanah atau dari tanah wakaf tersebut bisa disedekahkan atau dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya kebutuhan umat pada waktu itu. Itu, dan sampai saat ini kebetulan perkembangannya sampai di Indonesia, dan itu menjadi kesadaran hukum di Indonesia. Dan tadi sudah saya ulangi lagi, sehingga saat ini kita sudah mempunyai undang-undang wakaf dan juga peraturan pelaksanaannya. Okay. Kemudian Bapak, terkait titik singgung pelaksanaan wakaf di Indonesia, jika dikaitkan dengan wewenang pengadilan agama itu seperti apa? Oke. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan bahwa salah satu kompetensi absolut, ya, pengadilan agama adalah menangani perkara-perkara di bidang wakaf. Selain di bidang yang lain, ya, ada bidang wakaf. Dan itu artinya apabila ada sengketa wakaf yang terjadi, maka menjadi kewenangan mutlak daripada pengadilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan setelah menyelesaikan itu. Saya kira itu titik singgungnya tentang wakaf itu. Jadi memang sudah menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, begitu ya? Iya, betul, kompetensi absolut pengadilan agama. Selanjutnya Bapak, kalau misalkan di Indonesia itu sendiri kan kita ketahui banyak sekali tanah wakaf yang belum tersertifikat. Nah, kira-kira bisa tidak mengajukan permohonan isbat wakaf ke pengadilan agama? Baik, saya pikir ya perkara isbat wakaf, ya, itu mungkin sekali diajukan di pengadilan agama karena ini kan masih dalam lingkup bidang wakaf, ya. Kalau ada kepentingannya, ada kepentingan hukum di situ.
seperti kita ketahui bahwa tanah wakaf di seluruh Indonesia ini yang baru bersertifikat itu 57,42%. Sisanya belum sertifikat. Itu artinya masih begitu banyak tanah-tanah wakaf di Indonesia yang belum bersertifikat. Dan apabila mereka berkepentingan untuk itu, maka ini saya pikir isbat wakaf adalah bisa diajukan di pengadilan agama. Tetapi kalau misalnya ada ketentuan yang mengatur bahwa tidak perlu ke pengadilan agama kalau hanya untuk mensertifikasi wakaf, kemudian cukup dengan misalnya Permenak atau apa, kemudian cukup dengan data-data yang diperbaharui lalu diterbitkan wakaf, ya silakan. Tapi ini sejauh itu kepentingannya untuk itu, pengadilan agama tidak boleh menolak karena ini masih bidang wakaf. Saya Berarti, pikir itu. Secara umum sebenarnya isbat wakaf itu bisa menjadi salah satu alternatif ya? Ya, alternatif. Karena apa? Karena wakaf pada zaman-zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Pada zaman dulu kan secara lisan, kemudian disaksikan begitu aja, terus tidak ada sertifikat dan sebagainya. Dan kemungkinan besar mungkin tidak ada dokumen tertulis, kemungkinan besar. Dan apabila ini terjadi maka ya harus diisbatkan dulu itu untuk menentukan sah tidaknya wakaf itu, sesuaikah dengan syarat dan rukunnya dan lain sebagainya. Gitu, saya kira. Dan berdasarkan penetapan atau pengadilan itu kemudian diajukan kepada PPAIW ya, pejabat pembuat ikrar wakaf gitu ya, untuk diterbitkan sertifikat wakaf. Saya kira ini baru wacana karena selama ini belum ada tentang itu. Tapi kemungkinan itu mungkin ada dan kita tidak boleh menolak. Gitu. Lalu terkait dengan siapa saja yang berhak mengajukan atau siapa saja yang memiliki legal standing untuk mengajukan hal ihwal perwakafan ke pengadilan agama. Oke. Orang-orang secara prinsip ya, secara prinsip saja, pada dasarnya setiap orang berhak melakukan atau mengajukan bisa menjadi mempunyai legal standing untuk mengajukan wakaf apabila dia mempunyai kepentingan hukum, kemudian mempunyai hubungan hukum baik dengan harta wakaf maupun dengan orang atau si wakif dan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah wakaf ini. Saya kira itu. Jadi misalnya begini, ini misalnya saja, seorang wakif ini ya, seorang wakif ini kan punya hubungan hukum dengan harta wakaf. Apabila nazir ya, atau orang pengelola wakaf ini tidak bisa menjalankan amanatnya dengan sebagaimana mestinya, maka dia berhak menggugat kepada nazirnya. Nah, ini berarti wakif menjadi penggugat, sedangkan si nazir menjadi tergugat. Dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi, banyak sekali. Prinsipnya adalah dia mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa tersebut. Baru-baru ini nih, saya mendengar ada istilah wakaf tunai. Jadi selain wakaf tanah, ternyata tuh ada wakaf berupa uang, Pak. Nah, berkaitan dengan jenis wakaf tunai itu, sebenarnya bagaimana menurut Bapak potensi pengelolaan dan juga pelaksanaannya di kalangan masyarakat Indonesia? Ya, pertanyaan yang bagus. Selama ini apabila kita mendengar kata wakaf, maka yang tergambar dalam mindset kita itu pasti wakaf dalam bentuk properti tanah untuk masjid, untuk pemakaman, untuk dan sebagainya. Tetapi padahal sekarang ini ada wakaf lain ya menurut undang-undang ini yang berupa uang. Nah, wakaf berupa uang ini lebih populer disebut wakaf tunai. Nah, pengelolaan wakaf tunai di Indonesia sebenarnya sudah punya perangkat hukum yang lengkap. Ini saya kebetulan saya sudah menulis ini dari tahun 2013 ya. Untuk pengelolaan wakaf tunai ini diatur secara spesifik dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 26 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf.
itu harus menyebutkan sebagai berikut. Wakaf yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Nah, kemudian dalam hal mata uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu menjadi rupiah. Terus wakif, orang yang mewakafkan, yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir secara sendiri di lembaga syariah atau LKS penerima wakaf uang tersebut. Terus dan menyatakan kehendaknya dan seterusnya, bisa dibaca lebih jauh, lebih mendetail pada peraturan pemerintah nomor 2026 itu ya, pasal 22. Jadi perkembangannya di dalam masyarakat Indonesia ternyata sampai kini ya, belum begitu belum begitu kelihatan nyata. Padahal ini secara yuridis, secara hukum sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan di bank-bank syariah atau apa itu tidak ada semacam pengumuman atau iklan atau apa. Dan ini adalah PR kita semua, masyarakat Muslim Indonesia. Menurut saya ini lebih jauhnya, kita lebih idealisnya itu untuk memajukan ini agar supaya menjadi aset ekonomi yang luar biasa untuk pengembangan masyarakat kita Islam khususnya. Sekira itu. Kemudian, ketika memang wakaf tunai ini menjadi populer di kalangan masyarakat, menurut Bapak apakah memungkinkan jika sengketa wakaf tunai itu nanti diajukan ke pengadilan agama melalui class action? Ya, pertanyaan yang bagus. Class action sebenarnya itu belum banyak dikenal oleh orang awam ya, terutama dalam hal yang terkait dengan wakaf tunai. Saya kira mungkin saja, sangat mungkin. Karena apa? Karena wakaf tunai adalah mewakafkan sejumlah uang kepada salah satu nadhir, misalnya kan, pengelola wakaf, kemudian yang terdiri dari ribuan orang atau ratusan orang lah paling tidak itu. Sehingga wakaf tunai itu dikelola oleh nazir sesuai dengan keperuntukannya yang ikrar wakafnya itu. Nah, apabila ternyata di dalam perkembangan berikutnya lalu pengelola wakaf tidak menjalankan sebagian mestinya, kan merugikan yang wakif, si wakifnya. Nah, atas dasar itulah maka dia secara kelompok, ya, secara bersama-sama, beberapa orang, 100 orang atau bahkan 1000 orang yang secara bersama-sama mengajukan gugatan class action. Saya kira ini adalah wacana dan belum pernah terjadi. Dan pada satu kuliah umum di waktu pendidikan hakim dulu, kelihatannya ini satu hal yang dimungkinkan. Saya setuju dengan yang itu. Ya, okay. Ini terakhir ini. Jadi setelah tadi kita membahas tentang definisi, kemudian perkembangannya dan juga titik singgung dengan kompetensi pengadilan agama. Jadi menurut Bapak sendiri, bagaimana gambaran secara umum wewenang pengadilan agama itu dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia? Menyelesaikan sengketa wakaf. Ya, seperti pada umumnya perkara-perkara lain. Jadi pihak-pihak yang merasa dirugikan haknya di pengadilan terkait dengan wakaf yang disampaikan ini bisa mengajukan gugatan sepanjang dia mempunyai hubungan hukum dengan harta wakaf dan punya kepentingan hukum, ya. Kemudian prosedurnya adalah seperti yang lain pada umumnya, ya, hukum perdata pada umumnya. Dia menunjukkan gugatan, kemudian baik secara in person atau naturally reg atau reg person atau naturally person, ya, reg person, baik secara dia badan hukum
atau secara perorangan itu bisa, dan didaftarkan ke pengadilan, kemudian melalui proses seperti biasanya, kemudian ditunjuk majelis hakim, kemudian dan sebagainya, lalu disidang. Kemudian diperiksa melalui pemeriksaan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Kemudian sampai kepada kesimpulan dan putusan. Itu saja yang saya kira gambaran secara umum mengenai penyelesaian perkara sengketa wakaf di pengadilan. Nah, mungkin ada closing statement dari Bapak sebelum menutup acara ini? Terima kasih ya. Perkara wakaf ini adalah perkara yang langka ya di pengadilan agama khususnya. Bahkan di sini selama saya bertugas di sini sepertinya belum ada. Ketika saya di Pati itu sudah menangani beberapa, 2 kalau tidak salah, tapi di sini belum ada. Atau mungkin ada tapi kita belum tahu pada tahun-tahun yang dulu ya. Jadi sebaiknya perkara wakaf ini juga menjadi perhatian yang menjadi concern kita semuanya, agar supaya apa yang kita pahami tentang wakaf ini benar-benar sudah menjadi bekal bagi kita untuk menyelesaikan perkara tersebut bagi kita ya. Terus kemudian bagi masyarakat umumnya wakaf itu seharusnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum wakaf, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Terus kemudian peraturan pelaksanaannya itu peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2006. Begitu saja saya kira. Dengan cara itu insya Allah pengelolaan wakaf berikutnya akan lebih tertata rapi, dan juga kalau ada terjadi sengketa di pengadilan maka duduk perkaranya akan bisa lebih jelas. Siap, terima kasih Bapak atas ilmu pengetahuan yang luar biasa ini berkaitan dengan wakaf. Nah, sahabat pesona, mungkin sekian pembahasan tentang wakaf pada podcast kali ini. Jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe, komen, dan juga share kepada masyarakat secara umum agar membawa berkah bagi kita semua. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin berdoa berlama-lama. Semoga pembahasan podcast kali ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Amin, amin. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian sahabat podcast pesona sekalian. Mohon maaf untuk segala khilaf dan kekeliruan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih Bapak telah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.